Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk saudara pendengar, warga tani di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam acara siaran radio program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate. Apa kabarnya Bapak dan Ibu Tani? Harapan kami semoga usaha tani yang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kelola, baik itu mengenai tanaman pangan, perkebunan, perikanan atau peternakan, bahkan pengolahan hasil berjalan dengan baik serta lancar dan tidak menemui suatu kesulitan apapun, serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Kiranya Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat dan tetap giat melaksanakan usaha taninya. Warga tani sekalian, topik yang akan dibahas saat ini adalah tentang budidaya tanaman kelapa. Untuk memperjelas tentang budidaya tanaman kelapa, saya persilakan ke penyiar 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Alfitra Basri. Saya selaku penyiar pertama. Dan di sini saya sedikit mengklarifikasi mengenai budidaya tanaman kelapa. Tanaman kelapa atau disebut Cocos nucoferal merupakan tanaman berguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut pohon kehidupan, Tree of Life, karena hampir seluruh bagian dari pohon, dari akar, batang, daun, dan buahnya, dapat dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. Tanaman kelapa atau disebut Cocos nucoferal termaksud familia Palmae dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelapa dalam varietas Viridis atau disebut kelapa hijau, Rubecenses atau disebut kelapa merah, Macrocorpu atau disebut kelapa kelabu, Saccharina atau disebut kelapa manis. Yang kedua, kelapa gencah dengan varietas Ubernea atau disebut kelapa daging, varietas Regina atau disebut kelapa raja, Pumila atau disebut kelapa puyuh, Pretiosa atau disebut kelapa raja Malabar. Yang ketiga, kelapa hibrida tanaman kelapa tumbuh pada berbagai jenis tanah seperti aluvial, laterit, vulkanis, berpasir, tanah liat ataupun tanah berbatu, tetapi paling baik pada endapan aluvial. Tanaman kelapa membutuhkan lahan sebesar 0-3% pada lahan tingkat kemiringannya setinggi 3-50%. Harus dibuat teras untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi dan mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki tanah yang mengalami erosi. Mungkin itu saja penyampaian dari saya selaku penyiar pertama. Selebihnya agar memperjelas lagi, saya berikan kesempatan kepada penyiar kedua. Kepada penyiar kedua, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh narator 1 untuk melanjutkan materi selanjutnya. Kegiatan pertama dilakukan adalah memilih bibit kelapa yang baik dengan syarat pohon induk untuk benih adalah berumur 20-40 tahun. Produksi tinggi 80-120 butir per pohon atau per tahun. Batangnya kuat dan lurus. Daun dan tangkainya kuat dan bebas dari gangguan hama dan penyakit. Kedua, teknik penanaman yang baik dengan sistem tanam segitiga karena pemanfaatan lahan dan pengambilan sinar matahari akan maksimal. Jarak tanaman 9x9x9 meter. Dengan pola ini, jumlah tanaman akan lebih banyak 15% dari sistem bujur sangka. Pembuatan lubang tanam dilakukan paling lambat 1-2 bulan sebelum penanaman untuk menghilangkan keasaman tanah. Dengan ukuran 60x60x60 cm. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan, setelah hujan turun secara teratur dan cukup untuk membasahi tanah. Ketiga, pemeliharaan tanaman kelapa meliputi penjarangan dan penyulaman pada tanaman yang tumbuh kerdil, terserang hama dan penyakit dan mati. Selanjutnya, dalam proses pemeliharaan dilakukan penyiangan pada piringan selebar 1 meter tahun pertama.
1,5 meter tahun kedua dan 2 meter tahun ketiga. Dilanjutkan dengan pembuatan saat tanaman sudah menghasilkan dan penempelan terhadap daun dan penutup bunga yang telah kering. Pemupukan dilakukan apabila tanah dapat memenuhi unsur hara yang dibutuhkan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya selaku penyiar 2. Selebihnya agar memperjelas lagi, saya berikan kesempatan kepada penyiar selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ahmad. Di sini saya sebagai narator ketiga. Pada umur 1 bulan, diberi 100 gram urea atau pohon selanjutnya 2 kali setahun. Dosis pemupukan per tahun, pertama urea 200 gram, KCL 300 gram, dan TSP 200 gram. Bisa ditambahkan kieseri 50 gram. Tahun kedua urea 350 gram, KCL 450 gram, dan TSP 600 gram. Juga ditambahkan kieserit 150 gram. Tahun ketiga urea 500 gram, KCL 600 gram, TSP 800 gram, dan kieserit 200 gram. Dan pada tahun keempat dan seterusnya sama dengan dosis tahun ketiga. Hama penyakit yang sering mengganggu yaitu hama perusak pucuk, jenis kumbang, nyur, dan kumbang sagu. Hama perusak daun seksa fase seperti belalang dan kutu. Hama lainnya seperti tikus dan tupai bajing. Penerapan teknologi sesuai anjuran yang disampaikan oleh petugas lapangan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wasila Timur sebagai bentuk penguatan kapasitas petani sehingga meningkatkan SDM petani dan produksi kelapa di Kecamatan Wasila Timur, berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang kami sampaikan dalam siaran ini dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian yang sangat kami hormati. Dari saya selaku narator atas nama Fitriani Ahmad, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang dapat menyinggung hati para pendengar sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.